Halo semuanya, selamat datang di Al Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku akan membawakan cerita horor yang sangat terkenal di Jepang, yaitu tentang legenda Kuchisake Onna. Pernahkah kamu mendengar tentang legenda Kuchisake Onna ini? Sebuah legenda dari Jepang yang tidak hanya terkenal di negaranya aja, tetapi juga telah menyebar ke seluruh dunia. Sosok ini digambarkan sebagai seorang wanita cantik, tapi mulutnya robek lebar hingga ke telinga. Dia akan menghampiri korbannya dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan mematikan. Kalau misalkan kamu salah menjawab, kamu tidak akan pernah pulang dengan utuh. Jadi, malam ini aku akan mengupas tuntas tentang siapa Kuchisake Onna, dari asal-usulnya, bagaimana cara menghindarinya, hingga kenapa legenda ini masih menakutkan hingga hari ini. Dan gak usah berlama-lama lagi, seperti biasanya sebelum kalian mendengarkan cerita ini, siapkan diri kalian dan cari tempat yang nyaman untuk mendengarkan. Dan berikut adalah ceritanya. Legenda Kuchisake Onna berakar jauh di masa lalu, tepatnya pada masa Heian sekitar abad ke-8 hingga ke-12. Pada masa itu, diceritakan bahwa dia adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, istri dari seorang samurai yang sangat terkenal. Namun, kecantikan itu membawa petaka buat dirinya sendiri. Menurut cerita legendanya, Kuchisake Onna itu adalah sosok yang sangat narsis. Dia merasa bahwa kecantikannya membuatnya bisa melakukan apa saja. Dan bahkan, dia itu sampai pernah berselingkuh di belakang suaminya. Ketika perselingkuhannya ini terbongkar, sang suami itu sangat marah. Dalam kemarahannya, suaminya itu merobek mulut istrinya dengan pedang dari telinga ke telinga sambil berkata, "Sekarang siapa yang akan menyebutmu cantik?" Wanita itu mati dengan penuh rasa sakit dan juga hinaan yang sangat tragis. Namun setelah kematiannya, arwahnya itu tidak pernah bisa tenang. Dia berubah menjadi roh jahat yang gentayangan mencari korban. Kalian mungkin bertanya-tanya seperti apa wujud asli Kuchisake Onna. Secara sekilas, dia terlihat seperti wanita biasa. Dia juga sering digambarkan memakai baju panjang seperti mantel atau kimono. Dan yang membuatnya aneh adalah dia itu selalu mengenakan masker yang menutupi mulutnya. Dan ini membuat orang tidak langsung curiga kepadanya. Sekilas, dia bisa terlihat seperti orang biasa di jalan. Seseorang yang baru pulang kerja atau seorang wanita yang sedang berbelanja di malam hari itu tidak akan melihat keanehan dari dirinya. Namun, orang-orang itu juga jangan sampai tertipu. Dia akan menghampiri seseorang dan biasanya ketika orang itu sendirian dan di tempat yang sepi, kemudian dia akan bertanya, "Apakah aku cantik?" Jika korbannya menjawab iya, dia akan membuka maskernya dan memperlihatkan mulutnya yang robek dari telinga ke telinga. Lalu, dia itu akan bertanya lagi, "Bagaimana dengan sekarang?" Nah, dari pertanyaan itu, ketakutan itu dimulai. Jika kamu menjawab tidak, dia akan langsung membunuhmu dengan benda tajam. Tapi jika kamu masih menjawab iya, dia akan merobek mulutmu agar sama kayak mulut dia. Legenda tentang Kuchisake Onna itu ternyata memiliki beberapa versi. Dalam versi lain diceritakan bahwa wanita ini tidak selalu muncul di era kuno. Selama tahun 1970-an, muncul laporan tentang penampakan wanita dengan ciri-ciri yang mirip di beberapa wilayah di Jepang, terutama di daerah sekolah dan di daerah-daerah sepi. Saat itu, banyak anak-anak sekolah mengaku melihat wanita misterius yang mengenakan masker dan bertanya apakah dia cantik. Ketakutan ini begitu meluas sehingga pihak sekolah sampai melarang anak-anak pulang sendirian. Polisi bahkan meningkatkan patroli di beberapa kota untuk memastikan keamanan warganya. Menariknya, cerita ini juga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Di masa pandemi COVID-19, banyak orang mulai kembali mengaitkan cerita Kuchisake Onna dengan masker yang kini digunakan oleh banyak orang. Orang-orang bercanda bahwa mungkin dia masih ada di luar sana, tapi kini dia lebih mudah bersembunyi di balik masker medis itu. Lalu, bagaimana cara melarikan diri dari Kuchisake Onna?
jika misalkan suatu saat kamu bertemu dengannya. Ada beberapa trik kepercayaan orang-orang Jepang yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah jawaban ambigu. Jika dia bertanya apakah aku cantik, berikan jawaban yang tidak jelas, kayak misalkan kamu biasa aja. Jawaban seperti ini akan membuatnya bingung untuk beberapa saat dan kamu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk kabur. Ada juga cerita yang mengatakan kalau misalkan kamu melemparkan permen atau barang kecil, Kuchisake Onna itu akan berhenti untuk mengambilnya. Kemungkinan dia itu tertarik dengan hal-hal yang remeh seperti itu, dan itu memberi kamu kesempatan untuk lari. Ketiga, mengalihkan perhatian. Beberapa orang percaya bahwa kamu bisa menanyakan pertanyaan balik seperti, menurutmu aku cantik? Pertanyaan seperti ini bisa membuat dia bingung dan menunda serangannya. Jujur ya, sebenarnya aku kalau misalkan melihat ini tuh kayak sedikit agak aneh ya. Tapi ya gimana ya, ini kan sebuah cerita kuno atau legenda gitu kan ya. Sedangkan kita nggak bisa tahu kebenarannya ini benar apa enggak gitu kan ya. Dan kalau misalkan aku ngelihat dari cara-caranya itu emang sedikit agak aneh dan nggak masuk akal, tapi ya udahlah, namanya juga cerita legenda gitu kan. Pada akhirnya kisah Kuchisake Onna itu bukan hanya cerita horor biasa. Dia itu mencerminkan ketakutan sosial tentang kecantikan dan juga penampilan. Kisah ini memperingatkan kita agar tidak terlalu terobsesi dengan fisik dan jangan menilai orang dari luarnya saja. Ada juga yang melihat legenda ini sebagai cerminan dari perubahan sosial. Bagaimana seseorang bisa tampak baik di luar tapi menyimpan keburukan di dalamnya. Jadi, jika suatu malam kamu berjalan sendirian dan bertemu seseorang yang mengenakan masker, ingat baik-baik cerita ini. Mungkin dia hanya orang biasa, atau mungkin dia Kuchisake Onna. Jika dia bertanya apakah aku cantik, pikirkan baik-baik jawabanmu. Karena yang ditakutkan, jawabanmu akan bisa menentukan nasibmu. Itu adalah sedikit cerita hantu dari Kuchisake Onna, perempuan cantik yang digambarkan menakutkan di Jepang. Ini hanya cerita legenda, tapi kalau misalkan kalian percaya ya kalian harus ingat cara menghindarinya. Tapi kalau misalkan kalian nggak percaya juga nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau misalkan kalian suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa ikuti aku biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita kayak gini lagi gitu kan ya. Dan aku juga pernah bilang bahwa dalam 1 minggu kemungkinan aku akan memberikan cerita-cerita horor di El Kasus, biar El Kasus sedikit ada warnanya gitu kan ya. Sekali lagi terima kasih dan hati-hati kalau misalkan kalian lagi di luar. Siapa tahu Kuchisake Onna menunggu kalian di luar. Aku gak sonahan ketawa rek sumpah. Itu adalah sedikit cerita dari hantu dari Kuchisake Onna.